Nah, jadi mungkin kalian juga nanya, emang kalau misal sambil kuliah, kerjaannya itu bisa apa aja? Ada kerjaan apa aja di sana gitu untuk paruh waktu. Nah, kalau untuk kerja sih, kalian bisa apply jadi kasir, biasalah standar kasir, atau misalnya pelayan gitu juga ada kerjaan seperti itu. Bahkan gua sendiri juga hampir apply itu jadi kasir gitu atau pelayan gitu di kayak satu akademi gitulah. Kalau nggak salah ada agent atau akademi gitu. Hampir gua apply ke sana. Tapi kebetulan ada satu temen gua gitu yang kabarin ke gua, ini ada nih les-lesan gitu. Mereka juga lagi nyari guru-guru gitu. Nah, setelah gua pikir-pikir, oh ya udahlah mending gua coba ke sana. Awalnya tuh sebenarnya gua sendiri agak ragu lah karena kan gua tuh gak pernah sekolah di Singapura. Untuk SMA-nya itu gua masih di Indo. Jadi gua masih ragu, gue bisa gak ya ngajar kurikulum di sana gitu. Walaupun misalnya gue ngajarnya cuma SMP, tapi kan kurikulumnya agak beda gitu. Apakah gue sanggup? Apakah mereka benar-benar mau terima guru seperti gue gitu? Guanya sempet ragu lah gitu, sempet ragu mau gak ya. Tapi terakhir gue pikir-pikir, yaudah deh gue coba. Habis itu gue interview ke tempatnya. Setelah ngomong beberapa saat, kayak oke, gue diterima gitu, dan mereka tuh bakal ada training juga ternyata. Dan bahan-bahannya juga mereka udah sediain. Nah, sejak itu ya udah gue rasa kayaknya bagus juga nih, mending gue kerjanya ini doang. Karena dari segi bayaran juga kalau misalnya gue kerja di les-lesan itu lebih tinggi daripada gue kerjanya kasir gitu atau pelayan. Dan kerjanya juga kalau gue ngajar les kan duduk doang gitu dan ber-AC, ya lebih enak lah istilahnya dibanding kita kerjanya jadi pelayan. Misalnya kadang ada tempat-tempat yang misal lebih panas gitu, atau bahkan ada yang gue pernah dengar doang sih dari temen gue, kayak bayarannya itu rendah banget. Tapi kerjaan itu seharian harus berdiri, itu kan lumayan capek gitu kan. Nah, selain jadi guru di les-lesan gitu, bisa juga kita tuh ngajar sendiri, ngajar privat di luar. Jadi pribadi lah, nyari murid itu pribadi. Nah, kalau untuk ngajar pribadi sih banyak jenis ya. Kita juga bisa ngajar misalnya matematika, fisika, kimia gitu. Cuman ya memang kembali lagi, kita kalau langsung dari Indo kan, kita nggak tahu kurikulum mereka. Mungkin agak sulit untuk dapat murid yang mau les dengan kita. Dan kita juga nggak bisa menjamin kan kita bisa ajari mereka gitu. Karena dari segi kurikulum kita juga beda. Tapi kalau misalnya kalian tuh misalnya ada belajar piano, atau kalian ada belajar coding segala macam, kayak skill-skill gitu, juga kalian bisa ngajar les gitu di sana, dan bayarannya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding kalau kita kerja di les-lesan. Karena kalau kerja di les-lesan kan kita tuh kayak digaji doang, dan tentu mereka gak mungkin bayar kita tinggi lah, karena mereka juga harus sewa tempat, mereka juga harus ngurus staff gitu, nyari murid dan lain segalanya. Admin juga mereka harus ngurus. Sehingga kalau bisa dibilang kerja di les-lesan gitu, gajinya itu jauh lebih kecil dibanding kalau kita ngajar les sendiri di luar. Tapi tanggung jawabnya itu juga lebih besar lah kalau misalnya kita ngajar sendiri. Karena kita harus kontak orang, misalnya orang tuanya sendiri, kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita ajari sendiri gitu. Nah, itu salah satu opsi juga kalau misalnya kalian ada skill, kalian misalnya kalian jago piano, kalian mau ngajar piano gitu. Nah, bisa juga ngajar sendiri di luar. Selain itu, kalau di NUS kebetulan setahu gue di NUS doang sih, karena teman-teman gue yang di NTU kayaknya gak ada gituan. Tapi kalau di NUS, terutama di Fakultas Komputer, kita tuh juga bisa apply jadi teaching assistant gitu. Mungkin kalau yang kalian udah nonton video-video gue sebelumnya, tahu gue juga ada ngajar tutorial di sekolah gitu. Nah, yang gue maksud dengan teaching assistant itu, yang ngajar tutorial gitu. Nah, bahkan sebenarnya juga kalau di NUS juga kayaknya cuma Fakultas Komputer doang yang hire, yang sebenarnya kasih kita kerjaan gitu. Soalnya kan peminat modul computing itu sekarang ini lumayan banyak, sehingga modul-modulnya itu bisa dibilang mereka perlulah kayak bantuan-bantuan buat bantu ngajar gitu juga. Biasanya tuh memang kalau tutorial tuh yang ngajar itu biasanya murid-murid S2. Tapi mungkin karena untuk beberapa modul computing itu peminatnya itu banyak, atau muridnya itu sangat-sangat banyak, sehingga mereka tuh kalau misalnya cuma mengandalkan murid-murid S2 buat ngajar, sedikit kewalahan mungkin. Itu mungkin aku juga gak tahu. Cuman untuk beberapa modul tuh mereka juga mempekerjakan kita ini, yang misalnya kita udah ngambil modul tersebut. Walaupun kita tuh masih kuliah juga lah, S1 gitu, dan belum tamat. Nah, kalau untuk misal kerja seperti ngajar tutorial gitu, tentu nggak sembarang orang bisa ngajar juga ya. Tentu mereka tuh masih ada seleksi. Kalau nggak kan mereka juga bisa diprotes gitu. Tentu ada seleksi lah, ada tahap-tahap yang harus kita lewati. Jadi biasanya tuh awalnya itu kalau kita mau kerja
jadi teaching assistant itu biasanya tuh kita apply lewat portal atau kita cari profnya itu sendiri, cari profesornya sendiri yang ngajar modul tersebut. Kita nanya dia mau gak nyari orang buat bantu ngajar, apakah dia lagi cari. Nah, kalau misalnya dia memang lagi nyari dan lu sendiri udah pernah ngambil modul tersebut, lu tuh bisa lah kayak apply, oh gua mau nih apply buat ngajar ngajar modul ini, ngajar tutorialnya misalnya. Nah, ntar biasanya itu kita cuma boleh ngajar kalau kita dapatnya itu A. Nilainya itu A untuk modul tersebut, A atau A+. Kalau misalnya kita tuh cuma dapatnya B, biasanya mereka gak mau kasih kita ngajar modul tersebut. Nah, setelah misalnya memenuhi kriteria tersebut, kita juga ntar bakal diinterview langsung sama profesornya. Nah, jadi setelah lewat proses-proses itu, kalau misalnya profesornya oke, setuju, nah ntar lu udah bakal di-hire gitu. Nah, ntar baru setelah itu lu isi-isi dokumen lah kayak admin gitu, identitas segala macam, tanda tangan kontrak juga. Lebih bukan tanda tangan kontrak sih, karena kan ini kerjanya itu semua lewat portal, jadi lebih ke kayak ada kontrak gitu secara digital lah, kita itu kayak indicate, oh gua terima kontrak ini dan lain sebagainya. Ada beberapa lah proses-proses administrasinya gitu. Nah, kalau dari segi komitmen yang paling tinggi itu jelas sih, komitmennya itu yang paling tinggi ngajar di universitas itu, di NUS lah istilahnya, kayak misalnya jadi guru tutorial gitu, jadi teaching assistant. Itulah yang menurut gue komitmennya paling tinggi. Karena kenapa? Tiap minggu itu lo harus ngajar sendiri. Dan tiap minggu itu misalnya ada tutorial kan, seminggu sekali kan tutorialnya. Dan lo tuh gak boleh absen, dan lo gak boleh telat, dan lo harus bener-bener bertanggung jawab lah untuk ngajar tutorial tersebut. Lo gak bisa suka-suka, gue hari ini gak bisa, gue ganti waktu ya gitu, gak bisa. Karena kan udah ada jadwalnya gitu. Jam segini itu tutorialnya ini, yang ngajar ini, yang muridnya ini. Nah, lu tuh gak bisa, misalnya kalau ngajar di rumah, ngajar sendiri kan lu bisa kayak, oh sore nih gua misalnya ada kegiatan hari tersebut, minta ganti hari lain. Bukan mungkin sih, kemungkinan besar muridnya itu masih mau lah istilahnya ganti waktu, misalnya untuk minggu tersebut doang. Tapi kalau untuk jadi teaching assistant gitu, lu gak bisa suka-suka lagi, ganti-ganti jadwal, ganti-ganti waktu. Dan lu udah bener-bener harus komit lah, oh gua harus ngajar jam segini, apa-apa aja yang harus gua ngerjain, tugas-tugas gua apa aja. Jadi untuk kesimpulannya, misalnya kalau lu nanya gitu, jadi apa gue harus kerja gitu kalau misalnya sambil kuliah? Apa sih saran gue buat misalnya murid-murid yang baru mau kuliah di NTU NUS gitu, atau mau kuliah di Singapura, apakah gue nyaranin buat kerja part time juga? Kalau saran gue sendiri sih, ini balik lagi ke prioritas lu sendiri. Apakah lu tuh mau prioritaskan untuk organisasi, atau lu mau prioritaskan misalnya, oh gue rasa gue masih bisa kerja deh, organisasi gue kurangi sedikit. Nah, kalau itu gue gak bisa menentukan apa sih prioritas kalian itu. Balik lagi itu ke prioritas kalian. Tapi kalau kalian nanya apakah waktunya cukup, jelas waktunya cukup. Asalkan kita tuh ngatur waktunya itu bener-bener bagus gitu, bener-bener disiplin lah istilahnya. Senin sampai Jumat tuh gue bener-bener ngerjain tugas misalnya. Jadi Sabtu Minggu tuh bisa kerja doang. Karena kalau setelah kita kerja kan, tentu pulang dari kerja tuh kita udah capek kan. Dan udah gak gitu fokus buat belajar atau ngerjain tugas. Mungkin kita pas pulang tuh kita udah langsung mau istirahat doang gitu. Jadi benar-benar harus disiplin gitu. Misalnya Senin sampai Jumat itu udah harus kerjaan tugas-tugas, semuanya harus kelar gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh kerja doang. Dan kalau misalnya lu nanya gua apakah worth it, gua rasa sih worth it. Misalnya kalian itu kerjanya kayak ngajar les gitu, tentu ada pengalaman yang lain lah. Misalnya dari gimana sih kita cara ngajar murid tipenya yang seperti gini, gimana kita cara handle murid yang agak bandel misalnya. Tapi balik lagi itu semua opini gue ya. Gue sendiri pribadi rasa itu sebuah pengalaman yang lumayan berharga bagi gue, untuk ngajar-ngajar les gitu. Sambilan juga gue latihan berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Karena ketika gue mau ngajar les gitu kan, gue berarti harus menjelaskan materi-materi topik-topik itu dalam bahasa Inggris. Sehingga yang misalnya gue tuh masih sangat kaku dan masih belum lancar banget, ketika ngajar-ngajar itu kan jadi sekalian latihan gitu. Jadi setiap minggu tuh kayak, bagi gue tuh kayak latihan lah istilahnya, buat bisa lebih fasih lagi, penjelasannya bisa lebih lancar lagi. Itu doang sih menurut gue. Jadi balik lagi tuh ke prioritas kalian sendiri itu. Kalau misal masalah waktu, gak usah khawatir. Tentu kalian cari aja misalnya kerja paruh waktu yang cocok dengan komitmen yang kalian bisa berikan gitu. Nah, jadi kalau pas nyari-nyari itu kita juga sebisa mungkin harus cari tahu lah, oh ini tuh komitmen itu seberapa tinggi, gue bisa gak ya komit untuk kerjaan ini, sehingga misalnya pelajaran gue gak terbengkalai atau gue masih bisa ikut organisasi
A gitu, walaupun sambil kerja. Oke, jadi gua rasa itu doang sih yang mau gua share di video kali ini. Semoga penjelasan gua ini bisa bermanfaat. Mohon maaf banget kalau misalnya penjelasan gua tuh masih berantakan. Semoga semakin banyak video yang gua buat, gua penjelasannya itu bisa lebih baik lagi lah, bisa lebih lancar lagi. Sehingga bisa lebih jelas apa yang mau gua sampaikan gitu. Anyway, thank you banget udah nonton sampai akhir video ini. Oh ya, dan kalau misalnya kalian tuh memang ada rencana mau kuliah di NTU dan NUS dan kalian misal lagi nyari sebuah komunitas buat misal sharing-sharing info tentang NTU NUS, kalian boleh juga join di open chat yang gue baru join beberapa saat lalu. Gue sendiri juga ada di dalam. Gue taruh linknya di bawah. Di dalam open chat itu kita tuh mesti sharing-sharing lah. Di situ juga ada yang bakal kayak ngasih-ngasih soal gitu, soal latihan atau bantu jawab-jawab soal. Gue sendiri di dalamnya itu lebih ke kasih-kasih info doang sih. Misalnya ada yang nanya info tentang bagaimana cara daftar, bukan cara daftar, lebih ke misalnya ada step tertentu gitu, ada yang ragu, mau klarifikasi mungkin, ya sebisa mungkin gue sharing lah apa yang gue tahu gitu dari segi info-info, atau nanya-nanya info-info tentang kuliah di sana gimana gitu. Nah, gue biasanya sih sering-sering gitu dong sih. Jadi kalau misalnya kalian mau join, kalian bisa klik link yang gue udah taruh di description itu. Nah, sekali lagi thank you so much sudah nonton video gue ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalnya kayak gitu bermanfaat, at least bisa menghibur atau menemani waktu luang kalian lah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sekian dulu, gue rasa video kali ini. Thank you so much, dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.